Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil project based learning saya di mata kuliah penganggaran. Dengan judul PBL saya yaitu Penyusunan Anggaran Pendidikan SMAN 7 Mataram tahun 2023. Untuk slide pertama ya langsung saja ke latar belakang dan tantangan anggaran. Pendidikan adalah pilar utama pembangunan nasional, membutuhkan anggaran memadai dan akuntabel. Pemerintah mengamanatkan alokasi minimal 20% APBN atau APBD untuk pendidikan. Namun di tingkat SMA, tantangan penyusunan pengalokasian dan pengawasan anggaran masih banyak. SMAN 7 Mataram, sekolah unggulan dengan lebih dari 800 siswa dan 50 staf, menganggarkan 1,5 miliar pada tahun 2023 dari berbagai sumber. Kendala yang dihadapi meliputi ketergantungan tinggi pada dana BOS, keterlambatan pencairan, minimnya pelatihan manajemen anggaran, dan kurangnya sistem informasi keuangan digital. Ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran sekolah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. 1. Proses penyusunan anggaran. Bagaimana proses penyusunan anggaran pendidikan di SMAN 7 Mataram tahun 2023? Kedua, komponen anggaran. Apa saja komponen utama pendapatan dan pengeluaran dalam anggaran tersebut? Ketiga, alokasi anggaran. Apakah alokasi anggaran sudah mencerminkan kebutuhan nyata sekolah dan mendukung visi misi pendidikan? Keempat, tantangan dan strategi. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan bagaimana strategi penyelesaiannya? Manfaat penelitian bagi sekolah, yakni menjadi referensi dalam menyusun anggaran pendidikan yang akuntansi dan transparan. Bagi mahasiswa, yakni sebagai sarana penerapan ilmu akuntansi publik dan anggaran pendidikan secara praktis. Bagi pemerintah daerah, sebagai masukan untuk kebijakan pengalokasian dana pendidikan di tingkat SMA. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu menjadi studi awal untuk kajian lebih lanjut mengenai efektivitas anggaran pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan SMAN 7 Mataram. Yaitu 1, dia berasal dari dana BOS sebesar 900 juta atau 60%. Selanjutnya ada iuran komite sebesar 300 juta atau 20%, usaha sekolah sebesar 50 juta atau 3,3%, hibah dan donasi sebesar 250 juta atau 16,7%. Total pendapatan SMAN 7 Mataram pada tahun 2023 mencapai 1,5 miliar rupiah. Dana BOS merupakan sumber terbesar, mencapai 60% dari total anggaran. Menunjukkan ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat. Sumber lain seperti iuran komite, usaha sekolah, hibah dan donasi melengkapi pendanaan. Masuk ke struktur pengeluaran anggaran SMAN 7 Mataram. Mungkin bisa dilihat dari gambar di belakang saya, yakni untuk yang warna merah sangat mendominasi, merah darah bisa dibilang, yakni gaji dan honor. Terus untuk yang selanjutnya agak lebih besar, yang kedua ini pembelajaran dan bahan ajar, yang ketiga pemeliharaan sarana, dan yang agak pudar ekstrakurikuler dan pelatihan, dan yang ini yang agak putih yakni operasional umum. Total pengeluaran SMAN 7 Mataram pada tahun 2023 dirancang sebesar 1,45 M. Pengeluaran tersebut dialokasikan untuk gaji dan honor tenaga
pendidik dan staf sebesar 58,6%. Menunjukkan prioritas sekolah pada kualitas SDM, alokasi signifikan juga diberikan untuk kegiatan pembelajaran, pelatihan guru, dan pemeliharaan sarana. Slide selanjutnya ini surplus anggaran dan pemanfaatannya. Bisa dilihat ini ada sebesar 1,5 miliar, yaitu total pendapatan dari berbagai sumber internal dan eksternal. Terus yang di tengah 1,45 miliar, yaitu total pengeluaran dialokasikan untuk kebutuhan utama sekolah, dan 50 juta ya ini. Dan yang terakhir itu 50 juta yaitu surplus anggaran, dana cadangan dan investasi pengembangan. Dengan total pendapatan 1,5 miliar dan total pengeluaran 1,45 miliar, SMAN 7 Mataram memiliki surplus sebesar 50 juta. Surplus ini direncanakan sebagai dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga, investasi pengembangan program, digitalisasi pembelajaran, atau fasilitas tambahan. Tantangan pengelolaan anggaran. Ya, ini ada keterlambatan pencairan dana BOS atau mengganggu kegiatan rutin dan pembayaran honor guru. Adapun juga keterbatasan kapasitas SDM, yaitu kurangnya pelatihan manajemen keuangan digital, fluktuasi harga atau kenaikan harga kebutuhan operasional akibat inflasi. Keempat, minimnya pendapatan non-BOS, yaitu kontribusi CSR, donasi alumni atau hibah swasta belum optimal. Untuk slide selanjutnya atau terakhir, ya ini rekomendasi perbaikan dan strategi ke depan, yaitu diversifikasi sumber pendanaan atau mengoptimalkan peran alumni, kemitraan, CSR, dan unit usaha sekolah. Peningkatan kompetensi SDM, pelatihan berkala bagi staf keuangan dan bendahara dalam penggunaan aplikasi anggaran. Sistem monitoring atau evaluasi, pembentukan tim pengawas internal untuk evaluasi realisasi anggaran berkala. Digitalisasi manajemen keuangan, yaitu penggunaan software manajemen keuangan berbasis cloud. Perencanaan jangka menengah, penyusunan rencana anggaran 3-5 tahun ke depan untuk visi berkelanjutan. Baik, sekian dari saya untuk pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan atau berisik suara kendaraan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.